Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Fahyar dengan NIM 09031382328127 dari kelas IB 5A. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan penerapan material requirement planning atau MRP pada produk hard disk. Di sini saya membuat tugas untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah PSDP yang diampu oleh Bapak Dr. Fatoni, ST, MMSI. Baiklah, langsung saja ke soal studi kasusnya, yang dimana bahan baku A PCB elektronik memiliki persediaan di tangan sejumlah 80 unit dan terdapat rencana penerimaan pada bulan keempat sejumlah 30 unit. Dan pada bulan ke-8 sejumlah 70 unit serta memiliki stok aman sejumlah 10 unit dan lead time 2 bulan. Sedangkan bahan baku B atau casing dan housing memiliki persediaan di tangan sejumlah 103 unit dengan lead time 1 bulan dan stok aman 25 unit. Lalu untuk bahan baku C, spindle motor assembly, direncanakan akan menerima bahan yang sudah dipesan pada bulan keempat sejumlah 65 unit. Dan untuk bulan ke-7 sejumlah 40 unit, dan pada bulan ke-10 sejumlah 75 unit, dengan lead time 1 bulan. Lalu untuk bahan baku komponen D, yaitu magnetic plater, diketahui pemerintahan independennya selama 12 bulan. Yang dimana itu bisa kita lihat sini, ada bulan 1 itu 74, bulan 2 95, dan seterusnya. Nah, komponen-komponen ini memiliki persediaan di tangan mereka sejumlah 25 unit dan terdapat rencana penerimaan pada bulan ketiga sejumlah 40 unit dan bulan ke-7 sejumlah 70 unit. 76 unit dengan lead time 1 bulan. Lalu semua bahan baku tersebut memiliki biaya penyimpanan sebesar Rp350 per unit per tahun dan biaya pemesanan sebesar Rp1.500 per order. Baiklah, langsung saja ke soal nomor 1 yang dimana kita disuruh mencari nilai kebutuhan bersih dan waktu pemesanan atau offsetting untuk komponen bahan baku D untuk 12 bulan ke depan. Jadi dalam perhitungan MRP, kebutuhan bersih itu digunakan rumus seperti ini, yang dimana kita akan mencari kebutuhan bersih yang sama dengan kebutuhan bersih itu dikurang kebutuhan kotor dikurang persediaan atau dan dikurang penerimaan terjadwal. Lalu, cara untuk mencari nilai kebutuhan bersih melalui netting, di sini saya sudah membuatkan tabelnya yang dimana berdasarkan hasil perhitungan MRP saya untuk bahan baku D ini memiliki kebutuhan bersih yang bervariasi setiap bulannya. Nah, setelah saya hitung nilai kebutuhan bersih selama 12 bulan itu ada 49, 95, 40, 101, 87, 05, 052, 65, 11, dan 98 dan 88 unit. Namun karena lead time komponen ini yaitu 1 bulan, maka offsettingnya harus dilakukan 1 periode sebelumnya agar bahan tiba tepat waktu. Dengan demikian rencana pemesanan untuk 12 bulan ke depan itu adalah untuk bulan 1 49 dan bulan 2 95, bulan ketiga 60, bulan keempat 80, bulan kelima 11, bulan ke-6 87, bulan 7 kosong, bulan ke-8 52, bulan ke-9 65, dan bulan ke-10 11, dan bulan 11 98, dan bulan 12 88. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan bersih untuk komponen bahan baku D telah ditentukan secara sistematis pada produksi harddisk ini. Nah, lalu selanjutnya untuk nomor 2 yaitu menggunakan metode EOKI yang dimana kita akan menentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku D dan bahan baku A. Nah, lalu sudah diketahui ini ada bahan baku D yang dimana memiliki 876 unit dan bahan baku A yang memiliki 1752 unit. Yang dimana bahan baku D itu merupakan hasil netting sebelumnya dan bahan baku A merupakan hasil explosion dan netting untuk seluruh kebutuhan A selama 12 bulan. Lalu untuk K-nya sendiri atau biaya pemesanan itu Rp1.500 dan untuk H-nya itu Rp350 atau biaya penyimpanannya. Lalu di sini sudah saya tuliskan, di sini ada rumus EOQ-nya yang dimana akar 2 dikali total kebutuhan dalam 1 periode dan dikali biaya pemesanan lalu dibagi biaya penyimpanan. Nah, untuk hasil perhitungan dari bahan baku D ini, sini kita memasukkan semua data-data yang ada dan akan mendapatkan hasil
dari rumus EOQ-nya 87 unit. Nah, lalu dalam jumlah order per tahun ini kita akan membagi dari unit awal tadi ke 87 unit ini. Dari hasil yang kita sudah dapatkan tadi, nah hasilnya dibulatkan menjadi 10. Lalu rata-rata persediaannya kita akan membagi dua dari hasil yang sudah kita dapatkan di rumus EOQ ini, maka akan dapatkan hasil 43,5. Untuk biaya pemesanan sendiri, kita itu harus membagi ya kayak sama kayak jumlah order per tahun, namun itu dikalikan dengan biaya pemesanan tadi, yaitu Rp1.500, maka akan mendapatkan hasil 15.103. Sama untuk biaya penyimpanan juga, kita akan mengalihkan dari hasil rata persediaan ini ke biaya penyimpanan. Anda akan mendapatkan hasilnya Rp15.225. Lalu 15.103 ditambah 15.225 itu hasil total biayanya itu Rp30.328. Untuk bahan baku A sendiri itu sama kayak bahan baku D, kita mencarinya bisa dilihat di situ. Nah, namun di sini yang membedakan itu untuk bahan baku A di sini saya itu mengkali 2 dari 1.752 itu dikali 2. Karena kenapa? Karena di sini lead time dari komponen A ini itu 2 bulan. Nah, maka pemesanan A ini dilakukan 2 bulan sebelum kebutuhan B. Nah, maka dari itu saya mendapatkan hasilnya untuk total biayanya itu Rp60.655. Jadi untuk masing-masing total persediaannya 12 bulan ke depan setelah menggunakan metode EOQ, yaitu bahan baku D memiliki 43,5 unit dan bahan baku A memiliki 86,5 unit. Oh, untuk bahan baku untuk nomor 3, kita disuruh mencari menggunakan metode lot per lot. Kita menentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk bahan baku B dan bahan baku C. Lalu di sini kita akan melihat di sini ada tabel yang sudah saya buat. Yang dimana untuk on hand awal jumlah yang ada di tangan itu 103, dan lead time 1 bulan, dan safety stock 25, schedule receipt-nya tidak ada, dan untuk gross requirement-nya itu hasil explosion dari D dikali 2. Saya lihat sendiri di tabel ini sudah saya buat lot per lot B-nya. Nah, lalu di situ kita akan mencari kebutuhan net yang lebih dari 0. Nah, itu ada 10 periode atau 10 bulan. Lalu untuk mencari ordering cost-nya, kita mengalihkan 10 bulannya dengan biaya pemesanan dan mendapatkan hasilnya Rp15.000. Lalu di sini ada untuk lot per lot dari C. Untuk on hand awalnya itu 0, lead time-nya 1 bulan, safety stock-nya 0. Nah, di sini ada schedule receipt-nya. Bulan keempat itu ada 65, bulan ke-7 ada 40, bulan ke-10 itu 75, dan gross requirement tambah dengan plan release D kali 1. Kenapa bisa dapat schedule receipt dari itu? Karena di sini ada soalnya schedule receipt itu bulan keempat di sini bulan C ini dapat 65 unit, bulan ke-7 40 unit, dan bulan 10 itu 70 unit, 75 unit. Balik lagi ke soal. Nah, jadi di sini itu sudah terlihat di sini ada tabelnya. Nah, lalu untuk kebutuhan netnya itu yang lebih dari 0 itu ada di 11 periode. Periode sebelumnya ada 1 bulan dan periode saat ini ada 10 bulan. Nah, 11 dikali Rp1.500 tadi akan mendapatkan hasil Rp16.500. Untuk soal selanjutnya itu nomor 4, kita disuruh menentukan total biaya yang diperlukan untuk pengelolaan bahan baku A, B, C, dan D. Di sini sudah ada untuk bahan baku A menggunakan metode EOQ, total biayanya Rp60.655. Lalu ada bahan baku B menggunakan metode L lot for lot, memiliki total biaya Rp15.000. Bahan baku C menggunakan metode lot for lot juga, total biayanya Rp16.500. Dan bahan baku D menggunakan metode EOQ, total biayanya Rp30.328. Lalu semua total biaya ini digabungkan dan ditambah. Jadi total biaya pengelolaan bahan baku selama 12 bulan itu adalah Rp122.483. Lalu untuk nomor 5, menggunakan model explosion bill of materials, tentukan waktu pemesanan offsetting untuk semua komponen A, B, C, dan D. Di sini sudah saya buat table offsettingnya di sini.
untuk periode sebelumnya itu kita ada bahan baku C, bahan baku A, bahan baku B. Nah, lalu untuk periode saat ini atau waktu yang sangat-sangat aktual itu kita cuma butuh bahan baku D. Kenapa? Karena di sini ada penjelasannya. Nah, untuk komponen A sendiri itu lead time-nya 2 bulan digunakan oleh komponen B. Case nggak tahu sih. Nah, maka pemesanan A dilakukan 2 bulan sebelum kebutuhan B. Lalu untuk komponen B itu lead time-nya 1 bulan digunakan oleh komponen D, yang dimana itu produk akhir. Maka pemesanan B dilakukan 1 bulan sebelum kebutuhan D. Lalu untuk komponen C itu memiliki lead time 1 bulan digunakan langsung oleh komponen D tadi. Nah, maka pemesanan C dilakukan 1 bulan sebelum kebutuhan komponen D. Untuk terakhir itu ada komponen D yang dimana lead time 1 bulan. Nah, dan ini merupakan produk akhir atau independent demand. Maka pemesanan produk D ini dilakukan 1 bulan sebelum periode kebutuhan aktual. Nah, jadi di sini mungkin sekian dari paparan saya. Saya akan menunjukkan tabel-tabel yang sudah saya buat di sini. Seperti ini tabel-tabelnya. Sini tabel tabel komponen A, sini tabel komponen D. Lalu di sini setting sudah dihitung. Sini juga ada offsetting. Sini ada load per load B, load per load C. Sini ada total biaya tadi. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.